pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Gloria. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan karena anugerahnya kita bisa hidup dan beribadah hari ini Minggu tanggal 3 Desember 2023. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudaraku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan Maha Baik, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Doa saya semoga saudara sehat rohani dan jasmani, tambah diberkati dengan apa yang saudara usahakan dan kerjakan, jadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan membahas dengan ringkas Mazmur 91 sampai Mazmur 100. Semoga kita semua diberkati, menjadi acuan di dalam doa kita, pola pikir kita, dan pengertian pengetahuan kita bertambah. Semangat kita untuk menjadi pelaku firman pun tambah tinggi.
Tuhan memberkati kita semua melalui pembelajaran firman Tuhan ini, supaya kita bukan hanya sekedar pembicara atau pendengar, tetapi juga pelaku firman. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih karena anugerah-Mu kami masih hidup dan diberi kesempatan melayani Tuhan dan beribadah. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan dari bulan Januari sampai bulan November. Kami masuki minggu pertama ini dalam rumah Tuhan, beribadah dengan hati bersyukur. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan juga menjadi pelaku firman. Kami sambut Tuhan dan penguasaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan. Saudara harap membaca ayat-ayatnya, dan inilah yang dapat disampaikan mengenai bagian ini. Di dalam perjanjian lama ada macam-macam bentuk bahaya, antara lain serangan musuh yang lebih besar, lebih kuat, lalu wabah penyakit menular yang mematikan banyak orang, serta binatang buas yang sangat menakutkan. Sedangkan bentuk bahaya pada masa kini adalah ancaman-ancaman perang nuklir, kelaparan, wabah penyakit, PHK, kesulitan mencari pekerjaan, krisis keuangan, kerusakan alam, terorisme, radikalisme, LGBT, kehancuran moral, narkoba, dan lain sebagainya. Jadi hidup ini digambarkan sebagai perjalanan panjang menuju negeri kekal yang mulia, yaitu sorga, tempat Tuhan berkuasa, berotoritas, dan umatnya tinggal di dalamnya. Tidak ada susah, tidak ada sakit, tidak ada air mata. Bagaimana caranya agar dapat menjalani hidup yang penuh rintangan, suka dan duka, tawa dan tangis ini? Mazmur 91 mengajarkan caranya, yaitu nomor 1, percaya dan taat sungguh kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang sejati. Tuhanlah benteng keselamatan bagi orang yang sungguh-sungguh hidup percaya dan menaati kehendaknya. Tidak perlu gentar, karena kasih dan kuasa Tuhan akan menyertai hidup dan mati orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tuhan akan memberikan perlindungan. Diceritakan juga mengenai kehadiran malaikat-malaikat di sekitar orang percaya. Kehadiran malaikat-malaikat itu tanpa disadari, ya, Tuhan mampu memberi jalan keluar. Walaupun secara fisik orang percaya juga mengalami banyak penderitaan, tetapi jiwa dan rohnya terpelihara, mengalami rasa aman, rasa nyaman, karena keyakinan teguh atas perlindungan Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari. Bahwa hidup orang percaya yang taat dan setia, tidak pernah Tuhan berjanji kebal dari kesulitan, tidak. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai. Lihat ayat 15, saudara. Selain menyertai, Tuhan berjanji memberi kekuatan, dan melalui kesulitan hidup, Tuhan akan memuliakan. Tuhan akan memberikan kenaikan iman, kenaikan pengalaman, sehingga orang-orang yang sungguh-sungguh diproses Tuhan dan keluar sebagai pemenang akan dipakai Tuhan lebih dahsyat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Amin. Mazmur 92, Tuhan hakim yang adil. Saudara baca lagi ya, dari ayat 1 sampai 16. Semangat, Tuhan memberkati.
Mazmur 92 mengajarkan kepada kita, pertama bersyukur dan memuji Tuhan, dan memberitakan kasih setianya selalu. Tindakan bersyukur, memuji Tuhan, dan memberitakan kasih setia Tuhan itu adalah wajib bagi orang-orang yang sadar diri, yang percaya kepada kebaikan Tuhan, yang mengalami karya besar Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, mengapa banyak orang benar mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup? Mengapa Tuhan mengizinkan? Dikatakan di dalam Mazmur 92, Tuhan mempunyai rencana besar bagi orang-orang yang hidup benar. Melalui proses kehidupan, dibentuk seperti pohon kurma yang ditanam untuk dapat dia kuat berdiri, tumbuh tinggi lurus 10-20 meter dan berbuah lebat. Buah, daun dan batangnya bermanfaat. Dia harus mengalami proses yang amat sulit. Jadi hidup orang benar seperti itu. Tuhan punya rencana. Kita bukan seperti pohon toge yang tinggal atau dipelihara di tempat yang lembut, berair. 3 hari sudah bisa dipanen, tetapi sesudahnya itu busuk dan harganya murah. Lalu dikatakan juga hidup orang benar seperti pohon aras Libanon. Itu sumber atau simbol dari hidup yang perkasa, hidup yang mulia. Pohon aras Libanon itu pohon yang kuat, tingginya kurang lebih sampai 30 meter. Artinya orang benar di proses Tuhan kuat, perkasa, dan mulia, menjadi saksi kebesaran Tuhan. Kalau bisa kuat, bisa mulia, bisa perkasa menghadapi kesulitan, panas, kering, angin putar, itu hanya karena anugerah Tuhan. Jadi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengalami kesulitan hidup dan berjalan bersama pertolongan Tuhan, kita tidak akan bisa bersaksi kepada banyak orang. Kita bisa bersaksi tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan karena kita alami sendiri. Selanjutnya mengenai imani firman Tuhan, bahwa orang benar akan diproses Tuhan, tapi dipelihara Tuhan melewat badai hidup. Sebab Tuhan itu setia, dan orang benar itu akhirnya selesai prosesnya untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk bermanfaat bagi banyak orang, ya, berintegritas, hidupnya berguna, ya, akhirnya akan beristirahat dalam sorga, tinggal kekal dalam kasih Tuhan pada waktunya Tuhan. Jadi tidak perlu iri pada orang-orang fasik, ya, orang yang tidak hormat kepada Tuhan. Kelihatannya sesaat makmur, hartanya berlimpah, tetapi secara rohani Mazmur 92 ini dikatakan mati rohaninya. Dan pada waktunya Tuhan akan datang sebagai Raja dan Hakim, membuat perhitungan, minta pertanggungjawaban buat segala kesempatan yang Tuhan berikan. Dan orang fasik, orang yang tidak mau bertobat, mereka akan binasa. Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita hidup sebagai orang benar. Responi dengan sungguh-sungguh akan kebaikan Tuhan. Jangan jadi seperti orang bodoh yang hanya fokus pada kesusahan hidup dan lupa bahwa Tuhan itu baik. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan. Dia hakim yang adil, dia baik. Tetaplah dipimpin oleh Roh Tuhan untuk hidup benar walaupun kondisinya sulit. Tuhan memberkati kita semua untuk bisa menjadi pelaku firman ini. Selanjutnya Mazmur 93, Tuhan Raja yang kekal. Saudara tolong baca ayat 1-5. Tuhan itu megah, ia raja di atas segala raja. Tuhan itu kuat,
tahta kekuasaannya tegak, stabil, tidak tergoyahkan, dan kekal. Tuhan itu paling hebat, aturannya teguh, hadiratnya kudus, sepanjang masa peraturannya teguh. Jadi tidak ada yang seperti Tuhan, siapapun, presiden, pemimpin, pahlawan, raja, ratu, tidak ada yang seperti Tuhan. Sebab Dia adalah Raja yang kekal. Nah, sebagai umat Tuhan, kita harus meresponi dengan benar, dengan cara tunduk taat kepada kehendak Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan sikap hormat. Jangan datang kepada Tuhan dengan sikap asal-asalan, dengan sembarangan atau rutinitas. Yohanes 4 ayat 24 mengajarkan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dengan kuasa Roh Kudus kita mampu hidup sesuai dengan ajaran yang benar dari Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan. Amin. Selanjutnya Mazmur 94, Allah pembela keadilan. Saudara baca ya ayat-ayatnya. Mazmur ini berkisah tentang keadilan Tuhan. Tuhan hakim yang benar. Ia akan datang dalam kemuliaannya pada waktunya, yaitu akhir zaman. Ini peringatan untuk orang fasik, orang bebal untuk bertobat. Tetapi bagi orang benar, ini adalah kabar sukacita. Sebab itu harus tabah berdiri teguh sampai akhir. Ini berita penghiburan bagi orang benar yang sedang banyak persoalan, yang harus hidup benar di tengah keadaan yang sangat sulit. Mengenai pembalasan adalah haknya Tuhan juga dibahas dalam Mazmur 94. Hidup orang fasik adalah hidup sementara yang akan menuju kebinasaan kekal. Sedangkan hidup orang benar adalah hidup yang harus berjuang diproses sementara untuk menuju kebahagiaan kekal. Jadi kalau kita diajar atau dihajar Tuhan, dididik, didisiplin Tuhan, itu karena Tuhan sayang, karena kita berharga seperti biji matanya. Tuhan mau kita hidup dalam segala kebenaran. Oleh karena itu, relakan diri waktu kita dibentuk Tuhan. Terus berharap pada kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Selanjutnya Mazmur 95 mengenai hormatilah Tuhan dan taatilah Tuhan. Baca ayatnya saudara. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Tuhan memberkati. Bagaimana diajar tentang setia beribadah, karena itu adalah sikap yang menghormati Tuhan. Jangan malas beribadah, jangan lalai ya, taatilah firman Tuhan, hargailah kasih setia Tuhan. Kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan, dan itu harus jadi prioritas. Jangan kalau udah ada waktu, kalau ada kesempatan, jangan cari-cari alasan untuk tidak beribadah, untuk bersikap tidak menghormati Tuhan. Ketidaktaatan, kekerasan hati Israel adalah contoh buruk bagi kita semua. Jadi sediakan waktu, atur waktu untuk dapat menyembah, menghormati Tuhan secara pribadi, juga secara keluarga, juga secara bersama komunitas orang percaya. Hidup taat kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pemilik hidup mati kita. Hidup ini mengandung banyak pilihan setiap hari, antara lain mau mengabdi kepada Tuhan atau menolak Tuhan dan mau mengatur-ngatur berdaulat atas hidup ini sendiri. Memilih untuk hidup bagi diri sendiri alias semau gue. Saudara, Mazmur 95 ini memberi pesan jelas, jangan keraskan hati seperti Israel, nenek moyang mereka. Harus bertobat selagi masih ada kesempatan, karena tidak selalu ada kesempatan untuk bertobat. Mati atau meninggal itu rahasia Tuhan. Mazmur 95 ini memanggil-manggil kita
untuk datang beribadah dengan sikap sungguh-sungguh, bersyukur pada Tuhan karena Ia pemelihara hidup kita. Tuhan Maha Baik. Jadilah penyembah-penyembah yang sejati. Amin. Selanjutnya Mazmur 96. Allah adalah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Saudara tolong baca ayat 1 sampai 13. Mazmur ini mengajarkan kita pertama untuk mengabarkan tentang berita sukacita, Injil, keselamatan yang datang, yang bersumber hanya dalam Tuhan yang benar, yang kita ketahui, imani dalam nama Yesus Kristus. Kita diajar untuk menginjil, menceritakan tentang jalan keselamatan melalui nyanyi-nyanyian. Ya, jadi berkat bagi banyak orang melalui puji-pujian. Ya, Tuhan memberikan kita kreativitas dan kemampuan untuk berbicara, untuk membuat puisi, dan itu bisa dilatih lagi dengan musikalisasi puisi. Mazmur 96 ini mengajar kita untuk sujud menyembah dan membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan karena Ia mulia. Selanjutnya diajar untuk hidup kudus bagi Tuhan. Bagaimana mungkin hidup kudus di tengah dunia yang seperti ini? Dengan usaha kita manusia pasti mustahil. Tetapi di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada pengharapan untuk bisa hidup kudus, tambah hari tambah seperti yang Tuhan mau. Sebab Tuhan sudah menebus, membenarkan, dan menguduskan setiap orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus. Ini tercatat dalam Ibrani 13 ayat 12. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi karya Kristus di kayu salib itu bertujuan menguduskan umatnya. 1 Korintus 1 ayat 30, 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Haleluya. Saudara, nyanyian baru yang tercatat di ayat 1 itu dimaksudkan adalah memberi puji-pujian kepada Tuhan secara update setiap hari baru tentang karya kasih setia Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Saksikan itu, ceritakan bagi kemuliaan Tuhan, ya, supaya banyak komunitas, pergaulan, teman kita, keluarga besar kita akhirnya percaya dan mengasihi Tuhan. Jadi setiap hari kalau kita sensitif, peka, kita tahu kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, ceritakanlah bahwa Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Ya Hakim yang akan datang. Sebab itu hormatilah Tuhan. Selanjutnya Mazmur 97. Tuhan adalah Raja. Saudara baca ya dari ayat 1 sampai 12. Mazmur ini menggambarkan keadaan kerajaan yang Tuhan pimpin, yang akan datang, di mana tidak ada lagi kelaliman dan kesejahteraan ditegakkan. Bagi orang benar yang hidup sungguh percaya, taat, dan setia, ini berita sukacita besar. Karena di dunia ini kita mengalami banyak kesusahan, melihat, menyaksikan kelaliman dan kesejahteraan belum merata. Di dalam rumah Tuhan, di sorga nanti, bagi orang percaya, taat, setia, ada upah yang besar, di mana Tuhan sungguh-sungguh bertahta dan menguasainya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak menghormati Tuhan,
orang yang bebal, fasik, terus jahat dan tidak mau bertobat, berita ini sangat menakutkan. Karena semua orang yang menolak Tuhan, hidup sombong, hidup bodoh, hidup melawan Tuhan, dan menindas umat Tuhan, menyembah berhala yang sia-sia, akan tertunduk malu di hadapan Tuhan. Tuhan akan datang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebab itu saudara, mari kita meneguhkan hati kita, kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena orang benar itu hidup karena percayanya, bukan dengan apa yang dia lihat. Kiranya Tuhan menambahkan iman percaya kita, sehingga kita tetap bisa taat dan setia. Saudara, bersukacitalah karena Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Saudara ingat syair lagu Natal yang terkenal yang diciptakan oleh Isaac Watts? Hai dunia, bergembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Minggu ini minggu Advent, di mana kita akan menyambut Natal. 2 minggu yang akan datang. Mari persiapkan diri untuk menyambut Tuhan. Bukan persiapan secara fisik, tetapi yang terutama persiapan rohani. Tuhan adalah Raja. Hormati Dia, sembah Dia. Sungguh-sungguh persiapkan diri kita untuk merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Perbaharui kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan, dan mari beritakan berita sukacita, berita keselamatan ini bagi komunitas kita. Undang mereka untuk menghadiri ibadah supaya mereka juga diberkati dengan keselamatan dari Tuhan. Amin. Mazmur 98. Saat penyelamatan sudah dekat. Saudara boleh baca ayat-ayatnya. Mengajarkan kepada kita, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Apa saja? Ia telah memberikan keselamatan, Ia telah menyatakan keadilan, Ia penuh dengan kasih dan setia. Ia akan datang untuk menghakimi dunia dengan keadilan dan kebenaran. Mazmur ini mengajarkan umat Tuhan yang telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan memiliki pengharapan teguh di dalam Tuhan. Karena iman bertumbuh dari pembacaan firman Tuhan, dan iman juga bertumbuh dari pengalaman-pengalaman hidup yang telah kita lewati bersama kebaikan Tuhan. Sehingga kita memiliki iman, memiliki pengharapan yang teguh bahwa masa depan sungguh ada, dan hidup kita tergantung daripada Tuhan. Kasih karunia, lepas kasih karunia itu tergantung dari kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan banyak kita sudah alami, ya. Kebaikan Tuhan itu bukan hanya dalam waktu senang saja, doa kita dijawab sesuai keinginan kita. Kebaikan Tuhan itu juga kita alami melalui didikan Tuhan, dengan cara yang lembut ataupun keras. Proses yang Tuhan izinkan berlaku untuk umatnya, dibentuk, diproses seperti ahli emas, ahli perak membentuk emas murni melalui proses yang berat, panjang, dan menyakitkan. Semuanya itu diizinkan Tuhan untuk umatnya, saya dan saudara, siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan selama kita hidup di dunia, berkualitas bagi Tuhan, jadi berkat bagi sesama. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, bukan sebagai bayi, kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai Raja dan Hakim yang akan bertindak dengan adil dan benar.
Mari kita hidup dengan sikap hormat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Selanjutnya Mazmur 99, Tuhan Raja yang Kudus. Harap saudara membaca ayat-ayatnya dari ayat 1 sampai 9. Ada beberapa hal yang kita pelajari. Pertama, Tuhan adalah Raja yang besar, agung, di luar jangkauan nalar kapasitas manusia. Yang kedua, Tuhan adalah Raja yang kuat, Raja yang adil dan benar. Yang ketiga, Tuhan itu Raja yang peduli pada umatnya. Ia selalu penuh dengan anugerah, tetapi ia tegas menuntut ketaatan. Lihat ayat 7 mengenai berpegang teguh pada peringatan-peringatan Tuhan. Lihat ayat 8, berpegang teguh pada ketetapan-ketetapannya, dan Tuhan akan membalas perbuatan-perbuatan. Saudara, pengampunan dan penghukuman Tuhan itu adil, balance. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus hidup benar. Jangan anggap enteng, jangan main-main dengan Tuhan. Hargai kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Carilah Tuhan selagi Dia berkenan ditemui. Amin. Yang terakhir, kali ini Mazmur 100, saudara baca ya di ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur ini mengajarkan bagaimana ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu ibadah yang sungguh-sungguh, karena berdasarkan pengertian yang benar tentang Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita, bahwa kita ini miliknya, umatnya. Persis digambarkan seperti domba dengan gembalanya. Tuhan digambarkan sebagai gembala yang dengan setia sangat teliti memelihara hidup mati kita. Semua di dalam pengetahuan, semua ada di dalam tangannya. Tuhan itu baik, penuh kasih, penuh setia untuk selama-lamanya. Tuhan itu konsisten, kasih setianya turun-temurun bagi orang-orang yang sadar diri, yang memiliki konsep pengetahuan bahwa Tuhan itu adalah gembala dan kita itu seharusnya bersikap seperti domba-dombanya. Ada karakter domba, yaitu domba itu sangat suka berkelompok. Ya, dia tidak suka menyendiri seperti kambing. Jadi dia suka berkelompok dengan komunitasnya. Domba itu juga gampang gelisah, gampang stres jika terpisah dari komunitasnya. Daya ingat domba itu cukup baik. Domba itu lebih taat dan lebih patuh kepada gembalanya. Jadi kalau dipanggil namanya, misalnya siapa gitu, Shaun gitu, dia langsung datang mendekat menghampiri gembalanya. Domba itu sifatnya jinak, mudah diajar. Dia mengenali panggilan suara dari gembalanya. Domba itu penglihatannya cukup tajam. Selama dia hidup, dia berguna banyak bagi manusia. Wool untuk pembuatan pakaian, permadani, mahal harganya. Dan juga efektif untuk menghangatkan tubuh manusia dan dapat jadi obat anti ruam pada kulit karena mengandung zat yang namanya lanolin. Selama hidup, domba juga menghasilkan susu, dan kalau diolah bisa menjadi keju dan lain-lain. Waktu dia mati, dagingnya juga berguna. Jadi Tuhan adalah gembalaku yang baik, tidak akan kekurangan aku. Ia akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku harus berjalan di dalam keadaan menurun lembah,
udah turun gelap lagi lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan ia besertaku. Gadanya dan tongkatnya itu yang menghibur aku. Sampai aku akan diam di rumah Bapa, senang selama-lamanya. Mazmur 23. Jadi saudara, mari kita hidup berguna bagi Tuhan dan sesama. Dan kalau kita meninggal pun, kita sudah sungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang kita bisa bagi Tuhan dan sesama, demi kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu puji Tuhan dengan hidup kita, dengan kelakuan kita, dengan sikap, dengan perkataan, dengan nyanyian-nyanyian baru, supaya orang banyak melihat kebaikan kita dan akhirnya mereka memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam bait-Nya.
Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, tolong kami untuk mengerti, mendalami, dan meresponinya dengan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Roh Kudus, ingatkan kami. Kami sungguh-sungguh ingin taat dengar-dengaran kepada Tuhan dan maksimal di dalam hidup bagi Tuhan dan sesama. Bapa, minggu yang akan datang kami sambut dengan sukacita. Tuhan beserta kami. Mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka cinta Tuhan dan bersahabat dengan Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, sehingga mereka teguh di dalam Tuhan. Berkati anak remaja dan pemuda, youth, supaya mereka juga sungguh-sungguh cinta Tuhan, berdiri teguh, hidup benar, hidup kudus, diberkati Tuhan. Masa depan sungguh ada dan harapan mereka di dalam Tuhan, ya dan amin. Mereka dapat menjadi saksi Kristus karena mereka alami sendiri. Beri hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Para wanita dan pria yang dewasa, bahkan sampai yang lansia pun, beri kami hikmat dan hati yang taat. Beri kami kemampuan jadi teladan yang baik kepada keturunan kami. Beri kami sukacita, semangat untuk menjalani hidup. Karena hidup ini dari Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Semua masalah kami Tuhan tahu. Semua masalah jemaat gereja Tuhan tahu. Kami sungguh letakkan di bawah kaki salib Tuhan dan memandang Tuhan dan berseru, Bapa, tolong kami. Kami menyerahkan segala khawatir kami kepada Tuhan karena Engkau gembala kami yang baik. Engkau yang memelihara kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini kekal selamanya. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman, kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal beserta kita. Doa syafaat dan cinta Tuhan Yesus karyanya yang mulia itu bagi kita. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menolong saya dan saudara untuk hidup kudus menjadi pelaku firman. Kita disertai Tuhan. Bersama Tuhan kita sanggup menjadi pemenang. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Semangat. Haleluya. Amin.